selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk sobat full total yang sudah menyaksikan video ini. Apakah bakalan hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama kita tidak berjumpa pada video-video yang sudah lewat. Mungkin ada sudah 2 minggu atau 2 minggu lebih mungkin kita tidak bertemu. Baiklah, sesuai janji saya pada video-video sebelumnya, mungkin di video NHK S1GP, seingat saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan selama pemakaian 1 bulan NHK GT Avenger ini. Untuk NHK S1GP Pro, pemakaian sebulan lebihnya akan saya videokan pada video selanjutnya ya. Kita singkirkan dulu dusnya. Dan helmnya seperti ini. Yang sudah saya review pada episode pertama, video pertama di channel ini. Baiklah. Helm ini saya dapatkan pada tanggal 20 Desember mungkin, seingat saya. Berarti sebentar lagi sudah pemakaian 2 bulan. Sebulan lebih pemakaian helm ini. Untuk bentuk fisiknya tidak ada yang berubah, tidak ada yang lecet. Karena pemakaian saya jaga dengan baik, saya rawat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Selama kurang lebih 1 bulan pemakaian, lebih dari 1 bulan, 1 bulan OTW 2 bulan pemakaian. Yang saya rasakan yaitu fittingnya nyaman seperti helm Eropa, bukan helm lokal fittingnya. Ini helm lokal budget pelajar, sudah pakai lengkap sih. Walaupun desainnya masih desain model-model lama seperti NHK R6, R1, dan NHK pada umumnya yang lainnya. Tapi untuk fittingnya, sekali lagi saya bilang, ini fitting helm Eropa nyaman sekali. Tidak ada helm lokal yang senyaman ini fittingnya. Ya, seperti biasa NHK selalu mengutamakan fitting dan kualitasnya. Untuk ukuran sel atau batoknya seperti yang saya sebutkan, sini tercantum ukurannya L. Mungkin untuk helm ini hanya 1 ukuran batok, tapi saya tidak tahu juga, mungkin bisa juga 2 ukuran batok. Untuk bobot batoknya sendiri atau selnya, semua helm ini bobot totalnya 1,5 kg, sudah saya timbang. Karena fittingnya nyaman, bobot 1,5 kg itu selama 1 bulan lebih pemakaian tidak terasa. Tapi di minggu pertama, waktu video pertama itu kan baru 1 minggu pemakaian. Di situ saya ada kesalahan dari saya pribadi, yaitu pemasangan balak lava saya, yang dimana pada saat itu dia numpuk di atas. Belum saya presskan ke bawah sampai saya habiskan, saya tarik ke bawah. Di situ yang membuat helm ini terasa berat. Dan juga sesuai komentar, ada yang memberi komentar di video pertama itu, yaitu sini saya cantumkan. Dan perkataan abang ini betul. Fittingnya nyaman, tidak terasa berat setelah sebulan lebih pemakaian. Dan juga yang saya sukai yaitu adanya space lubang intercom yang cukup dalam, tidak yang kayak dalam ini. Di sini memberikan space pada telinga yang space-nya itu lebih nyaman dibanding helm-helm lainnya yang tidak ada lubang intercomnya. Selain itu, kualitasnya juga sudah terjamin karena ini memiliki 7 sertifikasi yaitu SNI, DOT, ISI 2205, JPJ, TIS, CNS, dan satu lagi, PSB Singapura. Jadi dia dari Indonesia, Amerika, Eropa, Cina, Thailand, Jepang, dan Singapura. 7 sertifikasi dari 7 negara. Helm budget pelajar tapi memiliki 7 sertifikasi itu sangatlah bagus. Ya, untuk apa helm budget pelajar tapi sertifikasinya cuma SNI? Rugi dong. Yang mana aja. Selain itu, sekali lagi saya bilang ini helm budget pelajar, tapi dia sudah ada push pinnya untuk pin lock. Untuk anti-fog pin lock ya. Di situ kelebihannya. Kelebihannya lagi yang lain yaitu
Kain pada inner busanya ini cheek pad dan conpadnya halus, walaupun tidak sepremium S1 GP Pro ya, perlu digarisbawahi. Halus tapi tidak sepremium NHK S1 GP Pro. Karena ini kelasnya mungkin satu tingkat di bawah NHK S1 GP Pro ya. Dan juga kelebihan yang lain yaitu masih adanya busa leher di sini. Dimana pada helm zaman sekarang sudah meninggalkan busa-busa leher ini. Apalagi di sini busa lehernya masih ada tekstur kulit sintetis. Dan ada juga emboss NHK helmet di sini. NHK Street Fighter salah. Bisa dilihat di sini. NHK Street Fighter. Kelebihan yang selanjutnya itu ventilasi. Walaupun di sininya hanya ada 2 lubang ventilasi untuk inputnya, masuk anginnya. Lubang ventilasi yang ada pada conpad ini dan IPS-nya ini, dia itu diambil dari sini, dari lubang di sini. 1 sama 2 di sini. Nah, berarti yang di depan ini palsu dong? Enggak, bukan palsu. Tapi saya punya teorinya gini. 2 yang di depan sini, ini memberikan anginnya masuk ke bagian tengah gini, memberikan angin tambahan gitu. Jadi bukan hanya di sini, tapi di depan ini juga ada. Walaupun IPS dalamnya tidak bolong di bagian sini. Mungkin terhalang oleh sun visor-nya, tapi tahu saya seperti itu. Masuk melalui lubang depan sini, memberikan angin tambahan untuk mengalir ke tengah sini. Dan di sini juga ada angin masuknya. Itu saya rasakan ketika saya membawa motor 150 cc di kecepatan di atas 40 km per jam. Untuk exhaust-nya ataupun output anginnya juga terasa. Bisa dilihat di sini adanya 3 output, lubang output di sini. 1 di tengah dan 2-nya di bagian sini. Belakang sini. Itu kelebihannya. Dan ada lagi kelebihannya yang mungkin banyak orang setuju, yaitu bagian spoilernya. Mini spoiler atau spoiler kecil seperti ini. Karena ya bisa dilihat di komentar-komentar pada channel yang lain, tidak semua orang suka pada helm half-face dengan spoiler panjang. Maka NHK masih mempertahankan helm ini dan helm NHK R6 dan NHK R1 yang single visor yang terbaru itu. Selain itu bisa kita lihat juga banyak di pabrikan lain yang masih mempertahankan helm model gini dengan mini spoiler, bahkan tidak ada spoilernya. Bisa kita lihat pada saudaranya yaitu GM Fury, terus GM GM Factor, KYT juga ada, KYT Open Venom atau Venom Open, terus KYT Kyoto, Ink Dynamic, dan masih banyak lagi KYT itu. Saya tidak terlalu hafal ya. KYT DJ Maru itu juga masih menggunakan mini spoiler seperti ini. Dan ini juga saya sukai kelebihannya seperti ini. Karena walaupun ya untuk apa spoiler panjang, tapi dia terlalu lebay dilihat, alay. Walaupun saya punya S1 GP Pro, tapi tidak saya pakai untuk daily yang NHK S1 GP Pro. Dan ini bisa dibilang helm tempur saya, helm NHK GT Avenger ini saya pakai setiap hari. Walaupun spoilernya pendek, saya jelaskan. Tapi ketika saya mencoba di high speed, menggunakan motor 150 cc, dia tidak mengalami turbulensi ataupun apa ya istilahnya, oleng kepala itu. Masih terasa tetap aerodinamis. Lanjut dari sekian kelebihan, ada lagi. Sebelum kita balik ke kekurangan, ke bagian kekurangan. Pertama kita kelebihan lagi ya. Di sini bisa dilihat di sini, ya ini adalah list plastik yang saya bilang pada video awal. Tidak banyak helm half-face zaman sekarang yang masih mempertahankan list plastik seperti ini. Memang ada, yaitu saudaranya yaitu GM Fury. Tapi dia tidak model seperti ini, karena ini model seperti helm-helm motocross.
yang lancip gitu, list plastiknya. Ini helm Half-Life tapi bagian list belakangnya seperti helm motocross. Bisa dilihat di sini. Ini penampakan bawahnya. Lanjut kita ke bagian kekurangannya selama 1 bulan lebih pemakaian. Yang saya rasakan seperti saya sebutkan di video awal, yaitu adanya bunyi per ketika saya menaikkan dan menurunkan sun visor-nya. Dan juga pada bagian headset ini tidak adanya gerigi, sehingga cuma ada 1 step untuk dinaikkan dan 1 step untuk diturunkan. Dan juga yang saya rasakan, mungkin saja ini pada unit saya saja, pada helm saya. Mungkin pada helm kawan-kawan yang lain tidak mengalami, mungkin saja ya. Jika ada yang mengalami bisa tolong di komen di bawah. Ventilasi bagian depannya sini sebelah kanan masih terasa keras setelah 1 bulan pemakaian. Padahal rutin saya buka tutup. Ekspektasi saya jika sebulan lebih pemakaian saya buka tutup gitu akan terasa lunak. Ternyata tidak. Masih terasa keras. Malahan yang sebelah kiri ini yang effortless dia. Nah, tuh. Tanpa perlu ditekan dengan tenaga yang cukup kuat. Ada lagi yang menurut saya kekurangan, yaitu di bagian sini ya, di bagian kain-kain yang pinggir sini. Di bagian kain IPS ini. Di bagian kain IPS ini kan dia bolong-bolong gitu teksturnya. Nah, ketika terkena bagian yang agak tajam di bagian penguncian double ring ini, bisa dilihat di sini ada bagian yang cukup tajam-tajam gitu. Karena bekas pembakaran mungkin dipanasin ketika ingin dibuat tumpul gini. Di sini benangnya langsung ngebudul gitu. Bisa dilihat di sini. Sedangkan yang bagian sininya tidak ngebudul, padahal sama-sama ada tekstur bolongnya gini. Seperti tekstur honey block gitu. Honey block. Di sebelah kanannya pun juga sama. Jadi sepasang dia, sama-sama gampang ngebudul benangnya. Untuk selanjutnya itu kekurangannya kekedapan. Ya, kita tidak bisa berekspektasi banyak dengan helm budget pelajar. Tidak ada harapan lebih. Seadanya saja. Angin bisa masuk melalui bagian sebelah sini, bisa dilihat bolong sini. Tidak tertutup full. Karena NHK di sini saya lihat masih mempertahankan adanya seninya di sini. Nih adanya shape-shape seperti ini, shape-nya. Mungkin di situ membuat visornya tidak tertutup full. Angin masih bisa masuk lewat sana. Dan apakah visornya ini panjang? Panjang, tapi anginnya juga masih bisa masuk melalui bawah. Visornya ketika saya pakai, dia melebihi dagu sedikit. Sedikit di bawah dagu saya. Cukup panjang dia. Kekurangan yang selanjutnya yaitu masalah kekedapan tadi, maaf. Kita lanjut lagi. Kedepannya tidak bisa kita berekspektasi lebih ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Karena ketika saya pakai di jalanan dan bunyi motor yang ada di belakang saya pun masih terdengar. Ketika ada motor lewat pun masih terdengar, walaupun kan motor itu knalpotnya standar yang lewat di sebelah saya. Lanjut ke bagian sun visor. Di sini antara kekurangan atau kelebihan sih sebenarnya. Karena bisa dibilang kekurangan juga iya, kelebihan juga ada. Kekurangannya yaitu sun visornya kurang gelap. Tapi ada kelebihannya, dia bisa dipakai di malam hari. Asalkan ada catatannya, jalanan di tempat kalian itu dipenuhi dengan lampu jalanan. Dan juga
saya sarankan motornya lampunya sudah LED ya. Karena kalau masih lampu kuning pada motornya takut masih terasa gelap. Saya juga sudah pernah memakai sun visornya ketika keadaan gelap, sudah malam hari ya. Tapi itu masih kelihatan. Di situ kelebihannya jika dipakai malam hari. Dan kekurangannya seperti itu. Jadi antara kelebihan dan kekurangan sun visor ini. Kelebihannya bisa dipakai di malam hari, kekurangannya kurang gelap kalau dipakai di siang hari. Sedikit masukan mungkin saja NHK bisa membuat sun visor aftermarket mungkin yang sedikit lebih gelap dibanding ini. Jadi ada dua opsi mungkin untuk calon customer. Membeli helm ini sekaligus membeli sun visor tambahan untuk menggantinya. Baiklah, sekian saja yang bisa saya nilai selama sebulan lebih pemakaian NHK GT Avenger 2.0 ini. Jika ada yang ingin disampaikan, silakan di komen atau silakan juga di DM di Instagram saya, fulltotal.id. Jika kalian menganggap channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Jika tidak apa-apa. Jika kalian menganggap video ini menarik, silakan di like. Sekian saja, saya izin pamit. Undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.